Masih ada beberapa menit lagi hingga kemudian sidang hari ini akan digelar. Kira-kira dijadwalkan akan digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tapi kita akan tunggu kepastiannya. Sementara kita menunggu, kita akan berbincang mengenai sidang yang sudah berlangsung mengenai kasus perintangan penyidikan ini bersama dengan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Pak Arianto, kita berbincang lagi mengenai kasus ini. Kita waktu itu sempat berbincang juga mengenai gerbongnya Verdi Sambo yang kemudian itu muncul di persidangan Pak. Pada saat kemarin di sidang Kompol Baikuni Wibowo juga lalu kemudian Cuk Putranto, semuanya kompak sama-sama mengatakan bahwa mereka berlindung di balik perintah tugas atasan yang kemudian mau tidak mau mereka harus lakukan. Nah, bagaimana kemudian hal ini dipandang oleh tim Kapolri agar kemudian ini tidak terjadi lagi Pak hal-hal seperti ini? Ya, kalau saya pikir ya itu kemarin ya kalau tujuan obstruction of justice ini kan itu kira-kira artinya kan sengaja merusak barang bukti atau mengalihkan barang bukti. Kalau ini terutama arahnya kepada merusak elektronik ya sehingga ancamannya besar. Kalau hanya menghilangkan barang bukti atau mengalihkan itu mungkin ancamannya lebih rendah ya 9 bulan. Kalau ini kalau dikenakan yang elektronik berarti ya tinggi gitu ya. Sehingga kemarin ketika di kode etik di sidang etik itu langsung kan mereka diputus PTDH kan semua gitu. Levelnya hampir sama dengan hasil nantinya itu putusan kode etik itu sudah tertinggi kan di PTDH itu. Gitu. Pak Arianto. Padahal yang Ya, mohon izin. Tadi Anda sempat mengatakan ada perbedaan nih antara pasal 221 ya, kodrat saya pasal pidana umum yang soal menghilang barang bukti dengan pasal 49 di Undang-Undang ITE. Ini kategori apa yang kemudian membedakan sih Pak, yang sehingga bisa masuk ke kategori yang lebih berat begitu hukumannya? Itu karena undang-undangnya tuh kalau yang 49 itu kan ITE itu kan baru Pak dibikin. Undang-undang itu baru dan ancaman hukumannya memang tinggi banget itu karena dia dikaitkan dengan sistem komunikasi kan gitu, merusak sistem komunikasi. Sedangkan kalau yang 221 itu kan KUHP itu produk lama itu Pak. Jadi ancaman hukumannya dulu ya masih rendah-rendah saja dulu gitu. Padahal sebenarnya isi pasalnya sebenarnya sama, mirip-mirip ya Pak ya. Cuma memang karena waktu pembuatannya saja. Perbuatannya itu sama, ya merusak elektronik kan gitu kan. Tapi ini bisa dikenakan pasal KUHP ataupun elektronik gitu kan gitu. Jadi memang itu kenyataannya hukum sudah ada begitu gitu Pak. Jadi nah kembali kepada itu tadi Pak yang melaksanakan perintah berlindung pada melaksanakan perintah itu kan kemarin tuh yang obstruction of justice ada berapa 7 atau 6 orang itu ya Pak yang terlibat di situ. Ada Hendra, ada 6 ya yang disuruh ke Sambo ya gitu ya. 7 sama Sambo. Kalau yang 3 orang ini kan porsinya dia itu kan 3 orang ini kan dia yang disuruh untuk merekam gitu ya VCR-nya, kemudian pindah ke flash disk, dan kemudian ternyata mereka melihat ada rekaman kok yang mencurigakan itu kan dia kemudian balik lagi tanyakan kepada bosnya kan itu kan Pak ada gini, kemudian oleh pimpinan udah tetap itu hapus saja gitu kan gitu. Nah di sini Pak letak dia patuh pada perintah atasan Pak Sambo itu menghilangkan barang bukti itu Pak. Kalau dikaitkan dengan niat untuk menghilangkan barang bukti itu jauh Pak peranannya antara 3 orang ini dengan peranannya seperti si Hendra atau yang kolonel itu saya lupa namanya itu. Gitu. Karena kalau yang 3 orang ini kan dia nggak ngerti itu dihapus tujuannya untuk apa, untuk menghilangkan barang bukti. Dia sendiri kan nggak ngerti kasusnya yang terjadi waktu itu. Hanya dia sebagai tugas bawah, hanya untuk bagian elektronik dia dianggap bisa memindahkan itu, kopian itu kemudian dikerjakan. Justru ketika dia melihat barang yang mencurigakan, dia malah tanya itu kan, Pak ini atau gini gitu. Nah, tapi kemudian kan ditekan oleh Sambo dengan wibawanya itu kan, udah kerjakan aja, mosok kamu nggak percaya sama saya, Mbak kamu kan gitu banyak gitu. Dan kemudian si Indranya udah kerjakan aja gitu. Nah itu sinilah letaknya ya, kalau menurut saya ya, perintah tekanan kepada bawahan ini dan dia tidak ngerti apa yang dibuat itu tekanannya sangat besar dan dia niatnya untuk merusak merusak obstruction of justice itu menurut saya sih nggak begitu kental gitu ya Pak. Sedangkan kalau kepada si Hendranya itu kalau menurut saya sih dia patut juga dia tahu bahwa itu bagian daripada pekerjaan yang mestinya dilarang kan dia kan sebagai perwira tinggi harusnya dia bisa mengetahui lah kenapa kok
barang bukti yang tadinya diserahkan kepada reserse itu penyidik Jakarta Selatan disuruh ambil kan itu kan, disuruh ambil, bahkan kemudian ada yang sebagian yang suruh menghancurkan. Itu dia mestinya dia ngerti Pak, walaupun itu di bawah perintah Pak Sambo, tapi dia ada niatnya juga membantu menghilangkan barang bukti gitu. Kalau pandangan saya kayak gitu Pak. Jadi kalau kita membedakan antara diberi perintah, berlindung di bawah perintah itu atasan itu ya. Kalau di kelompok yang 3 itu kelihatannya ya memang dia kayaknya di bawah tekanan untuk mengerjakan. Tapi kalau yang Hendra dan temannya itu kelihatannya dia mengetahui tapi dia tetap melaksanakan. Dan saya kira itu yang lebih berat anunya. Jadi kalau Anda bisa memprediksi hukuman terhadap 3 orang anggota polisi, Irfan Widianto, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo ini tidak akan seberat hukumannya terhadap Hendra dan juga Agus Nurpatria begitu? Betul. Kalau saya gitu karena niat dia itu Pak ya, niat untuk ikut menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti itu sama sekali tidak ada niatnya itu. Karena dia tidak ngerti, hanya dia melihat dia dipaksa suruh mengerjakan. Nah, sedangkan kalau yang 2 itu Pak Hendra itu dia tahu tuh bahwa dia ini kan barang bukti kemudian diambil dari penyidik yang resmi, diambil ke Paminal kan gitu kan. Itu sudah jelas itu, dia itu tahu ini suatu yang dilarang tapi dia kerjakan aja gitu. Jadi ada unsur niatnya ada di situ. Pasti dia akan lebih berat ketimbang yang 3 orang itu. Dan saya malah menduga kepada yang 3 orang ini yang sudah langsung di PPDA kan. Kan kalau Hendra kan belum gitu. Yang di PPDA itu kemungkinan nanti seandainya nanti kemudian dia dalam persidangan ini terbuktinya itu dia tidak begitu ada niatnya, hakim pasti akan menjatuhkan keputusan yang tidak berat seperti yang dijatuhkan pada Sambo ataupun Hendra gitu. Nah kalau dia nanti diputus ringan, dia nanti bisa meminta keadilan pada Pak Kapolri. Pak, saya ini diputus ringan nih Pak, dalam kode etik itu kan yang bisa di PTDH itu Pak, itu hanya orang yang melanggar pidana yang ancaman hukumannya sudah 3 tahun ke atas gitu. Adalah gitu Pak. Sehingga dia kalau PTDH dia bisa mengajukan pada Pak Kapolri untuk di PK gitu Pak. Ini dulu terlalu keras nih hukumannya. Itu Pak. Jadi masih ada peluang bagi mereka ini bahwa terus terang ya Pak, saya pribadi ya tidak merasa tidak adil lah kalau mereka itu yang tadinya nggak tahu apa-apa diperintahkan kemudian melakukan tugas atau melakukan perintah itu karena dalam keadaan terpaksa, kok hukumannya langsung dipecat sama dengan yang lain, itu kan nggak fair kan menurut saya kayak gitu. Jadi hasil sidang kode etik kemarin terhadap 3 orang ini masih bisa dianulir atau diperbaiki lagi jika kemudian merujuk nanti pada hasil vonis hakim begitu ya? Betul. Iya. Kalau hukumannya mereka itu ternyata ringan di bawah 3 tahun misalnya itu ya. Cuma 1 tahun atau bahkan cuma 9 bulan, kalau 21 kan cuma 9 bulan kalau nggak salah itu. Itu nanti dia bisa protes atau istilahkan mengajukan minta keadilan kepada Bapak Kapolri, karena yang bisa mengeluarkan PK itu hanya Pak Kapolri Pak. Kalau sudah diputus PTDA itu kan dia sudah mengikat itu. Baik. Mengikat. Nah itu bisa di PK oleh Pak Kapolri. Pak Kapolri bisa melakukan PK itu maksimal 3 tahun setelah kejadian ya. Yang kedua alasannya apabila terdapat bukti yang waktu itu belum dipertimbangkan gitu. Nah kalau kemarin itu kan buktinya kan seakan-akan dia ikut-ikut semua itu, dalam merencanakan 339 gitu, merusak itu kan gitu kan. Nah ternyata kalau putusnya ringan kan, berarti ini ada hal yang belum dipertimbangkan kan, itu nanti bisa mengoreksi hukuman yang dianggap terlalu berat di tingkat kode etik yang kemarin dijatuhkan itu. Kurang lebih gitu kalau perkiraan saya. Baik.